firman-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mendengar firman tetapi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ini kita buka firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang fondasinya di atas batu. Kalau di atas batu itu pasti kuat ya? Kuat ya. Kalau badai apapun pasti tetap kuat. Nah, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu ya. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu. Dan atas pasir itu kalau datang badai ya, badai, banjir, angin, maka akan rubuh. Nah, sekarang kita pilih, kita mau dikatain orang bodoh apa orang yang bijaksana? Bijaksana. Ya, kita juga pasti ya mau jadi orang yang bijaksana, jangan jadi orang bodoh. Keberadaan orang Kristen saat ini ya ada dua macam, jadi orang bijaksana atau menjadi orang bodoh. Kalau orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu, tetapi orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau orang yang mendirikan rumahnya di atas batu itu orang yang mendengar firman dan yang melakukan. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya ya. Dalam kehidupan ini kita harus mendengar firman dan melakukannya ya. Di Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau kita selalu mendengar firman Tuhan ya, maka iman kita itu akan timbul dan kita juga menjadi kuat ya. Kuat ya, saat badai menerpa kita pasti kuat ya. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita ini, hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan saja pendengar, tapi harus melakukannya. Kalau kita mendengar firman ini dan kita harus melakukan. Saya mau menjadi orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka, dan batu karang itu ialah Tuhan Yesus ya. Kalau batu karang berarti kalau kita mendengar firman dan melakukan itu, kita sama aja menjadi orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Kalau mendirikan rumah di atas batu, kita menjadi bijaksana, dan kita saat badai menerpa kita ada kekuatan, itu batu karang kita ya Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun saat ini pergumulan yang kita hadapi ya saat ini jangan takut, jangan lemas ya. Kita percaya kita punya batu karang teguh, yaitu punya batu karang teguh untuk yang kuat ya. Kekuatan itu dari Tuhan ya.
pribadi dan kehidupan ini, hendaklah kita membangun fondasi hidup kita. Fondasi kita dengan batu karang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Jadi berbahagia orang yang mendengar firman dan yang melakukan, mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Saya percaya orang itu pasti akan kuat menghadapi badai masalah apapun, karena yang memberi kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema dan depan kita. Hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana, jangan menjadi orang yang bodoh. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan kau tenang di dalam caramu. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kami bukan saja pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang baik yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yesus membuat wajahnya bersinar atasmu dan murah hati kepadamu. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati apapun yang engkau kerjakan. Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, apapun yang kau perbuat. Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Diberkati pada waktu engkau keluar, diberkati pada waktu engkau masuk, diberkati keluarga besarmu, diberkati cucumu, dan diberkati pelayananmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.